Ayah saya membuka restoran seafood. Bisnisnya sangat ramai. Yang paling laris adalah tiram bakar. Meskipun harganya mahal, tapi para pelanggan tetap berebut-rebut datang untuk makan. Anehnya, setiap kali ada pelanggan datang, ayah hanya menyuruh ibu saya yang melayani. Lao Zhang, 2 piring tiram. Baik, saya akan suruh istri saya siapkan. Setelah tiramnya selesai dimasak, ibu saya akan mengajak pelanggan ke dapur belakang. Semua orang tahu, rahasia kelezatan tiram kami ada di dapur belakang. Tapi ayah ibu tidak pernah mengizinkanku mendekat. Tiramnya sudah siap. Datang. Hari ini aku harus cari tahu, rahasia apa yang tersembunyi di dapur belakang. Bos Yo, jangan buru-buru. Ayah, Ling Ling, kenapa nggak jaga toko di depan? Ngapain ke belakang? aku cuma penasaran aja. Ibu sama Om Wang ngapain di dalam? Ngapain lagi? Ibu cuma nemenin 2 om itu makan. Kenapa tamu makan harus ditemenin ibu? Ayah, jangan-jangan ayah sembunyiin sesuatu dariku? Ayah kan bapakmu, masa? Mau nyembunyiin sesuatu? Nanti kalau sudah besar, kamu akan mengerti. Nggak mau. Aku mau tahu sekarang. Mereka ngapain di dalam? Ling Ling, Sekarang kalau Bos Yo puas. Bos Wang, kamu puas enggak? Puas banget, nggak ketulungan. Manting, kami duluan ya, baru datang lagi 2 hari lagi. 2 hari ini makan tiram mulu. Rasanya udah nggak kuat, kami pergi dulu. Dah, Manting. acia-cia. Ibu, kenapa? Apa nemenin tamu makan bikin capek? Ibu nggak capek. Ling Ling, kamu harus dengerin kata-kata ayahmu. Jangan masuk ke dapur atau halaman belakang rumah kita. Kalau enggak, akibatnya bisa parah banget. Denger enggak? Terus kapan aku bisa bantu ibu cari uang bareng-bareng? Nanti kalau Ling Ling sudah besar dan bawa pacar pulang. Hari ini, aku harus tahu rahasia dapur belakang. Bu, Pak, ini pacarku. Namanya Zhao Wenchai. Wenchai, ini ayah dan ibuku. Halo Pak, halo juga, Bu. Bu, aku sudah bawa pacar pulang. Sekarang ibu bisa kasih tahu aku, rahasia dapur itu kan? Dasar kamu lisik. Jangan buru-buru. Makan dulu. Oke, cepat duduk. Ani, Wenke, kenapa? Makan dong. Ba. Tiram ini kok bau amis, ya? Lengket-lengket, enakan mati, nggak enak banget. Kamu bilang tiram siapa yang amis? Aku, Bu, Pak, Wenke, mungkin dia cuma belum terbiasa makan tiram. Jangan marah ya. Ini salah ibu, kurang pertimbangan. Tiram ini kalau dimakan begitu saja. Memang amis. Ling Ling, ambilkan anggur yang bagus itu dari kamar ibu. Baik. Aku ikut Ling Ling. Kok sepi banget ya? Bu Wenchai, kalian kemana? Teriak-teriak apa? Teriak-teriak apa sih? Bu Wenchai mana? Nggak tahu. Kayaknya udah pergi. Nggak mungkin. Masa si Wenchai pergi tanpa pamit? Oh iya, dia minta aku kasih ini ke kamu sebelum pergi. Ini barang kenangan cinta monyet aku sama Wenchai. Apa dia mau putus sama aku?
Putus ya udah putus aja, cari yang lebih baik. Ibu capek. Ibu mau istirahat dulu. Bos, minta tiram 1 porsi. Wencai, kamu kemarin kemana? Kenapa kamu mau putus sama aku? Nggak usah banyak tanya. Cepat pergi sana. Jangan ganggu aku makin tired. Aku nggak mau. Lahawong di rumahku seafood banyak banget. Kenapa kalian cuma suka tiram? Ada rahasia apa sih di balik ini? Aku. Tiramnya sudah, Wencai. Wencai, jangan pergi. Zhang Lingling, aku udah lama nahan. Ibumu itu baik dan pengertian. Kok bisa punya anak perempuan tak tahu aturan kayak kamu? Tyron. Wencai. 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 Zhao Wencai. Zhao Wencai. Aku kan sudah bilang, dapur kita nggak boleh dimasukin. Masa Wencai bol masak, aku nggak bol? Pak, ini nggak adil. Lingling, kenapa kamu masih bandel kayak waktu kecil? Cepat pergi, jangan ganggu bapak berjualan. Halo, saya mau lapor polisi. Zhang Lingling, kamu tahu salahmu? Pak polisi, aku sebenarnya salah apa? Aku benar-benar tidak tahu. Kamu diduga melaporkan palsu tapi masih tidak mengaku. Laporan palsu, ITU benar. Kami periksa alamat yang kamu berikan. Datang ke lokasi, ternyata di dalam tidak ada apa-apa. Tidak mungkin, ini sama sekali tidak mungkin. Aku jelas melihat Wencai dan ibuku masuk ke dapur bersama-sama. Bagaimana bisa tidak mungkin? Jangan-jangan kamu curiga pada kami, polisi? Pak polisi, aku tidak bermaksud begitu. Sudah. Kami pertimbangkan ini pelanggaran pertamamu. Jangan diulangi lagi. Tanda tangan dulu, baru boleh pergi. Jangan main-main seperti ini lagi. Mainan rumah-rumahan. Kami polisi sangat sibuk. Cepat pergi. Bu, apa sih rahasia di dapur belakang itu? Wencai putus denganku. Apa ini ada hubungannya dengan ibu? Lingling, sudah larut malam kok belum tidur? Kamu kesini mau apa? Bu Pak, maaf ya. Aku nggak tahu kalian lagi pijat. Ibumu capek seharian. Aku cuma mau pijitin kakinya. Tapi pacarmu putus sama kamu. Kenapa malah nyalahin ibumu? Soalnya, lepakin ITU. Bu, sebenarnya rahasia apa yang disembunyikan di dapur belakang? Kenapa Wencai, yang dulu nggak suka tiram, sekarang tiba-tiba, sama seperti pelanggan lain. Jadi tergila-gila? Lingling, bukan maksud ibu sembunyikan darimu. Cuma sekarang belum waktunya. Lalu kapan waktunya? Aku sudah ikuti permintaan ibu, bawa pacar pulang. Sudahlah, sayang, jangan marah. Ibu melakukan ini semua untuk kebaikanmu. Bu, ibu tahu, kamu juga ingin berbuat sesuatu untuk keluarga ini. Begini saja, kapanpun kamu bawa pacar pulang. Kalau dia bisa habiskan 20 tiram sekaligus, ibu akan kasih tahu rahasia dapur belakang ini. Buladen, serius? Kalau gitu, ibu harus tepati janji. Sejak hari itu, aku setiap hari bawa pria berbeda pulang. Tapi nggak ada satupun yang bisa penuhi standar ibu. Bu, ini pacarku, Yozheng. Bu, ini pacarku, Liu. Kipikir, seumur hidup aku nggak akan tahu rahasia dapur belakang itu. Sampai. Lingling, soal yang kamu minta waktu itu, sudah ada kabarnya. Benarkah? Aku punya teman sekampung, namanya Qin Feng. Dari kecil emang doyan makan, pasti cocok sama kriteria kamu. Qin Feng.
Hello. Aku Qin Feng. Hello. Bu, ini pacar baruku, namanya Qin Feng. Hello, Tant. Wah, tubuhnya bagus ya. Ayo ikut aku. Qin Feng itu teman sekelasku. Kami. Ling Ling, pacarmu ini terlalu kekar. Bu, selama lebih dari 30 tahun hidup ini, belum pernah lihat bibit yang sebaik ini. Bu, Qin Feng cuma makannya agak banyak sedikit. Jangan dipikirkan ya, Bu. Aku harus tahu. Apa rahasia di dapur belakang itu? Wah, kenyang banget. Bu, Qin Feng habiskan semua tiram mentah itu. Sijue Janji, seharusnya ibu memberitahuku. Rahasia dapur belakang itu dong. Bisa saja sih, TAPI. Panas. Aku kepanasan. Aku kepanasan. Bu, Qin Feng kenapa begini? Cepat bawa dia ke dapur. Aku nggak tahan. Aku kepanasan. Panas. Panas. Aku kepanasan. Aku kepanasan. Bu, Qin Feng, kenapa dia bisa berubah jadi begini? Ini sebenarnya kenapa sih? Katakan padaku dong. Aku mohon. Baiklah, Ling Ling. Kamu kan selalu ingin tahu rahasia dapur belakang rumah kita? Hari ini, kamu ikut Bu masuk ke dalam. Ling Ling masih kecil. Bagaimana bisa kau menyuruhnya melakukan hal seperti ini? Sayang, Kenapa aku datang? Kalau aku tidak datang lagi, Ling Ling akan celaka karena ulahmu. Limanting, kau benar-benar sudah hilang akal. Ayah, aku sudah besar. Hari ini aku pasti akan bantu ibu. Tidak boleh. Kau ikut aku. Ibu, aku tidak mau pergi, ibu. Ayah. Comme Ronin dit dalam sana. Ayah. Jangan pergi. Ayah. Kenapa ayah mengunciku di kamar? Zhang Lingling. Cepat pergi lihat ibumu. Ibuku kenapa? Ibu kenapa? Ling Ling, ibu baik-baik saja? Ini masih bilang baik-baik saja? Wajahmu sudah pucat. Tunggu, sekarang aku panggilkan dokter. Tidak usah, bantu ibu bangun. Palin. Tenang, ibu benar-benar baik-baik saja. Cuma tadi malam terlalu lelah. Bu, setelah aku pergi kemarin, sebenarnya apa yang terjadi? Rahasia dapur belakang itu sebenarnya apa saja? Karena kau sangat ingin tahu, hari ini ibu tidak akan menyembunyikannya lagi. Ling Ling, sebenarnya. Kalian kok pada di sini ya? Cepat keluar. Aku mau pijitin ibumu. Aku nggak mau pergi. Ibu belum selesai ngomong. Ayah, Pak Zhang, biarkan Tante Ting selesai bicara dulu. Dasar kamu, udah dapat untung. Sok baik ya, berani-beraninya masih betah di sini.
Om. Dengerin penjelasanku dulu, Om. Ayah, Penjelasan apaan? Cepat minggat dari sini, nanti kakimu kujebolkan. Om. Ayahku ini benar-benar. Memangnya ada apa yang nggak bisa dikatakan? Qin Feng, kemarin kamu sama ibuku. Sebenarnya apa yang terjadi? Aku sama Tante bersih. Nggak ada apa-apa. Benar-benar nggak ada. Qin Feng, meskipun kamu teman sekelas Hui Hui, tapi jangan lupa, ini rumahku. Qin Feng, kalau kamu nggak jujur lagi, kubuat orang lain mematahkan kakimu yang brengsek ini. Bunuh aku pun percuma. Gini aja, asal kamu bantu aku selidiki satu hal, aku kasih tahu rahasia dapur belakang. Katakan. Apa katamu? Dengerin ya, tiram di tempat ini. Enak banget. Hari ini kita harus benar-benar coba yang segar. Gak cuma tiram, katanya Nyonya Bos di sini. Bisnis toko saya jelas lagi ramai. Kok belakangan yang datang wajahnya pada asing semua? Pak Polisi, maaf ya, hari ini di toko kami, sudah ada 10 pelanggan. Kami datang untuk menyelidiki kasus. Suruh bos kalian keluar. Ada perlu APA carry bapak saya? Bosnya itu bapak kamu? Pak Polisi, sudah berapa kali saya bilang, saya benar-benar nggak kenal mereka. Tunjukkan padanya. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik orang di foto ini. Kamu kenal atau enggak? Pak Polisi, saya lihat berkali-kali pun tetap nggak kenal, jadi memang nggak kenal. Ya, saya cuma buka toko seafood, jadi tolong jangan persulit saya. Sang Feng, lebih baik jangan sampai saya menemukan bukti kesalahanmu. Ini kan Bos Yo? Saya kenal. Kamu bilang apa? Apa katamu? Aku kenal. Kamu benar-benar kenal orang di foto ini? Pak Yo adalah pelanggan tetap di toko kami. Dulu sering datang ke toko kami untuk makan tiram. Pak Polisi, aku, anak perempuanku ini, Diaga Kuranwara. asal ngomong saja. Aku tidak asal ngomong. Ayah, kan ayah kenal Pak Yo. Kenapa berbohong kepada polisi? Diam. Zhang Feng, sekarang masih mau bilang apa lagi? Pak Polisi, aku ini memang, Diamement pelongan ditokoku. Kumamakan tiram ditokoku. tapi aku ini, benar-benar tidak tahu soal ini. Menurut petunjuk dari keluarga korban, lokasi terakhir dia muncul adalah toko seafood ini. Masih berani bilang tidak ada hubungannya denganmu? Ini benar-benar cuma di tempatku, makan tiram. Tapi setelah itu dia pergi. Kemana? Apa yang terjadi? Aku benar-benar tidak tahu. Kalau kalian tidak percaya, geledah saja. Kapten, sebelumnya kita kan tidak menemukan bukti. Lebih baik jangan gegabah dulu. Bagaimana menurutmu? Kita pergi. Mundur. Ayah, kenapa Pak Yo menghilang? Kenapa polisi bilang? Masalah ini ada hubungannya dengan ayah? Aku peringatkan kamu, kalau kamu masih mau ikut campur, jangan salahkan aku tidak mengakui kamu sebagai anak. ayah. Aku harus tahu, rahasia apa yang ada di dapur belakang. Pak Wang, kalau ada waktu sering-sering datang ya. Siap, siap. Hati-hati di jalan. Mana orangnya? Pokoknya, keadaannya seperti itu. Tebakanku ternyata benar. Orang tuamu berniat jahat padamu. Apa yang kamu omongin? Orang tuaku sangat baik padaku. Masa mungkin berniat jahat padaku?
Apa kamu lupa, kenapa Paman Wang bisa berubah menjadi seperti sekarang ini? Bau sekali. Paman Wang mungkin memang sedang sakit. Apa hubungannya dengan orang tuaku? Bukannya kamu selalu ingin menyelidiki pelanggan lama keluargamu yang hilang? Kenapa mereka menghilang? Kamu bilang, yang berikutnya menghilang, bisa jadi adalah Paman Wang? Kamu bilang, orang berikutnya yang hilang, apakah itu Paman Wang? Meskipun Paman Wang hilang, itu tidak bisa membuktikan bahwa orang tuaku ingin menyakitiku. Kalau tidak percaya, kamu bisa pergi ke dapur belakang untuk melihat. Dapur belakang. Orang tuaku tidak pernah mengizinkanku masuk ke dapur belakang. Justru karena itu, maka kamu harus lebih pergi melihat. Zhang Lingling, aku jamin, asalkan kamu pernah pergi sekali, kamu akan tahu rahasia dapur belakang. Baiklah, aku percaya padamu sekali lagi. Ayah, ibu, makanlah lebih banyak. Kenapa anak perempuan hari ini begitu pintar? Ayah, Lingling, kamu pasti ada sesuatu yang tidak kamu beritahu kami, kan? Bagaimana mungkin? Bukankah seharusnya anak perempuan berbakti pada orang tua? Ayah, ibu, dalam beberapa tahun ini kalian sudah bekerja keras. Masalah yang lalu adalah kesalahanku. Aku bersulang untuk kalian. Anak perempuan sudah besar dan pintar. Ayah. Panas. Sangat panas. Kenapa aku begitu panas? Kenapa aku tiba-tiba begitu panas? Kok aku panas banget ya? Aku juga panas nih. Sayang, mukamu merah banget. Ini bedak yang kamu buat khusus untukku? Dasar SI to attack tahu malu. NAK masih lihat lo. Ayah. Ayah sudah tidur? Ayah. Ibu. Kalau tidak percaya, kamu bisa lihat ke dapur. Ayah, ibu, jangan marah padaku. Aku cuma ingin tahu kebenarannya. Bau APA ini di dalam, busuk sekali. Qin Feng menyuruhku untuk melihat dapur. Tapi di sini kosong. Lingling, si gadis ini sudah berani sekali, bahkan berani memaksa kita minum. Untungnya aku kuat minum. Suamiku. Kita apakah bisa kasih tahu anak kita rahasianya? Santai saja, sudah kubilang belum waktunya. Suamiku. Toko sekarang makin ramai. Aku sudah tidak kuat lagi. Atau kamu suruh anak kita bantu aku. Atau kamu tutup tokonya.
Limanting, kamu sungguh kejam. Bahkan anak sendiri mau kamu sakiti. Aku enggak, aku benar-benar tidak bisa bertahan lagi. Suamiku, aku mohon ya, kasihani aku dong. Aku bilang enggak ya enggak. Daging ini sudah berapa lama disimpan? Kok ibu bapak nggak tahu bersih-bersih sih? Rahasia yang disebut Qin Feng itu di mana ya? Siapa itu? Sayel. Siapa di dalam? Cepat keluar. Gak mau keluar. Ya, nanti jangan salahin aku kalau jadi kasar. Jangan sampai ketahuan. Kok bisa nggak ada orang? Kan sudah kubilang nggak ada apa-apa. Jangan sok curiga gitu deh. Tapi aku jelas-jelas dengar suara tadi. Sayang, menurutmu jangan-jangan... Lingling dia. Lingling itu. Kamu terlalu banyak mikir. Lingling tadi masakin kita berdua. Banyak sekali makanan. Kamu selalu bilang Lingling itu sangat berbakti. Kenapa sekarang malah curiga padanya? Aku kan cuma khawatir sama Lingling. Kalau Dialia ses yeux yang tidak seharusnya Dialia. Nanti kita berdua gimana jelasinnya? Mustahil Lingling. Lingling itu anakku. Aku kan ibunya. Masa nggak kenal anak sendiri? Dia nggak mungkin berani. Sayang, aku udah ngantuk. Ayo cepat pulang tidur. Suara apa tadi? Memang benar nggak ada apa-apa. Kan udah kubilang nggak ada apa-apa. Ayo cepat pergi. Kok kamu? Qin Feng, kenapa kamu di sini? Aku khawatir ada sesuatu yang terjadi padamu, jadi aku ikut ke sini untuk melihat. Gimana? Ada temuan apa? Aku menemukan beberapa daging busuk di dapur, dan sepotong kuku merah. Qin Feng, ini sebenarnya apa yang terjadi? Aku sudah bilang dari dulu, orang tuamu bermasalah. Sekarang percaya tidak? Zhang Lingling, orang tuamu mau mencelakaimu. Orang tuamu benar-benar mau mencelakaimu. Tidak mungkin. Orang tuaku sangat baik padaku. Mana mungkin mereka mau mencelakaiku? Nasihat baik susah masuk ke telinga orang yang keras kepala. Memang sudah nasibnya celaka. Kamu tunggu saja. Kalau orang tuamu tahu kamu masuk dapur malam ini, pasti kamu tidak akan dibiarkan. Aku tidak percaya. Apa ini? Ayah, ibu,
Ibu, kenapa aku dikunci pakai rantai? Cepat lepaskan aku. Anak tidak patuh. Lebih baik diikat saja. Ibu, maksudmu apa? Jangan kira aku tidak tahu. Kamu pergi ke dapur tadi malam. Ling Ling, ini akibatnya kalau tidak patuh. Ibu, soal ini bisa kujelaskan. Lepaskan dulu aku. Ling Ling, jangan salahkan ibu. Semua ini ibu lakukan demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Kalau memang demi kebaikanku, kenapa harus mengikatku? Ibu, aku tahu salah. Lepaskan aku ya, boleh? Aku bersumpah tidak akan mengulanginya lagi. Ayahmu bilang, beberapa waktu ini, kamu harus merenung di sini. Ibu. Mama, jangan pergi. Mama, Mama. Qin Feng, cepat selamatkan aku. Zhang Lingling, sudah kubilang, orang tuamu berniat jahat kan? Sekarang percaya? Aku percaya Qin Feng. Cepat selamatkan aku dari sini. Aku tidak mau mati di sini. Aku juga ingin menyelamatkanmu, tapi aku tidak punya kuncinya. Kansai? Aku juga ingin menyelamatkanmu, tapi aku tidak punya kuncinya. Aku tahu di mana kuncinya. Di mana kuncinya? Cepat katakan. Ayahku punya satu kebiasaan. Dia selalu menyimpan kunci rumah di bawah bantalnya. Kunci rantai ini pasti juga ada di sana. Baik, aku akan ambil kuncinya dan menyelamatkanmu. Kamu tunggu ya, tunggu. Oh iya, Sang Lingling, kamu sudah makan? Makanlah roti kukus ini. Qin Feng, terima kasih. Ibu biasanya tidak datang pada jam segini. Qin Feng, cepat pergi. Oke, kamu harus makan ya. Ingat untuk makan. Ibu. Ling Ling, pasti sudah kelaparannya. Ibu bawakan makanan untukmu. Terima kasih, Ibu. Roti kukus ini dari mana? Roti kukus ini dari mana? Apa yang Ibu bicarakan? Roti kukus APA? Ibu. Kamu masih berani membantah? Ayahmu sudah bilang ke orang-orang, tidak boleh mengirimkan apapun untukmu. Katakan, siapa yang kasih roti kukus ini? Iya. Apa Qin Feng yang kasih? Dia pernah kesini kan? Dasar anak bodoh. Dia mau celakakan kamu. Ibu, apa yang Ibu omongin? Masa si Qin Feng mau celakain aku? Uang. Sekarang kamu percaya kan? Qin Feng ITU. Dia tega meracuni kamu. Ibu, ini bagaimana ceritanya? Orang tuamu benar-benar mau celakakan kamu. Qin Feng ITU. Tega banget meracuni kamu. Ibu, cepat selamatin ayah. Ayah ke dalam bahaya. Jangan bergerak. Tiramnya belum matang. Akhirnya berhasil. Jangan bocorkan rahasia ini. Pergi ke neraka. Sayang. Malam-malam teriak-teriak apa sih? Sayang, kamu baik-baik saja? Aku kenapa? Baik-baik saja. Sayang, apa kau merasa? Sepertinya tidak ada orang lain yang masuk ke kamarmu? Tidak, hanya aku sendiri yang tidur terus. Sayang, aku tahu. Mungkin aku salah dengar.
Rumah kita mungkin dimasuki tikus. Ini pasti tikus kecil, tidak apa-apa. Nanti. Ticus c'est parti, ini jangan takut. Tuan, Nyonya, ada kabar buruk. Nona hilang. Apa? Bukannya sudah dikunci, kok bisa hilang? Ini. Aku juga nggak tahu. Ayo kita periksa. Akan kulihat rahasia apa yang disembunyikan di sini. Chin Feng, kau berani menipuku. Bukannya kau dikunci, kok bisa ada di sini? Jangan banyak omong. Aku sangat percaya padamu. Kau berani merekini roti kukusku. Apa katamu? Raken, mana mungkin aku mau mencelakaimu? Masa enggak? Ibuku memberi roti kukus pemberianmu itu ke anjing. Anjingnya langsung mengeluarkan busa. Qin Feng, kenapa kau mau mencelakaiku? Sebenarnya apa tujuanmu datang ke rumahku? Sang Lingling, jangan gegabah. Mana mungkin aku mau mencelakaimu? Dengarkan penjelasanku. Sudah di ujung tanduk masih berani membantah. Sudah di ujung tanduk masih saja keras kepala. Bukannya Cian sudah mati? Mati apaan sih? Kian-kian kan masih hidup dengan baik. Sang Lingling, aku baik hati mengantarmu makan. Kau malah bilang aku mau celakakan kamu. Baik hati malah dikira jahat. Ternyata aku memang salah paham padamu. Maaf. Jangan. Mana berani aku minta Nona minta maaf. Minta Nona minta maaf. Kau tidak membunuhku saja sudah untung. Masih bilang kamu tidak bersalah. Qin Feng, untuk apa kau ambil kunci halaman belakang rumah kami? Menyelamatkanmu, aku mau menyelamatkanmu. Menyelamatkanku? Kamarku dan halaman belakang. Jelas arahnya beda. Katakan sebenarnya mau apa? Aku memang mau menyelamatkanmu, karena orang tuamu mau celakakan kamu. Kau malah fitnah ayah ibuku. Qin Feng, sekarang apa pun yang kau katakan. Aku tidak akan percaya. Baik, kalau tidak percaya, masuk saja ke dalam dan lihat. Di dalam ada rahasia. Lihat ya lihat. Apa rahasianya di sini? Pantas saja ayah dan ibuku melarangku masuk ke sini. Tempat ini terasa agak seram. Ini bukan rantai emas Bos Yo? Kenapa rantai emas Bos Yo ada di sini? Lau Sang, kami tidak terlambat hari ini, kan? Tidak. Boss Wang. Benar, ini rantai emas Bos Yo. Tapi kenapa ada noda darah di atasnya? Ini bukan baju pelanggan sebelumnya? Kenapa semuanya ada di sini? Ini sebenarnya bagaimana sih? Aku ingin menyelamatkanmu, karena orang tuamu ingin mencelakaimu. Apa yang dikatakan Qin Feng itu benar? Orang tuaku ingin mencelakaiku? Tidak mungkin. Aku kan anak kandung mereka sendiri. Qin Feng, kenapa kamu juga masuk? Aku tadi memikirkannya dengan seksama. Kamu seorang perempuan masuk sendiri, terlalu tidak aman, jadi aku ikut untuk melihat. Qin Feng, terima kasih sudah begitu peduli padaku. Tidak apa-apa, kamu dan Hui Hui adalah sahabat terbaik. Aku juga adalah kakak kelasnya, jadi jangan sungkan denganku. Kakak kelas. Aku punya teman satu daerah, namanya Qin Feng. Sejak kecil sangat bisa makan. Pasti bisa memenuhi permintaanmu. Bukankah kamu teman satu daerah Hui Hui?
Kenapa sekarang jadi kakak kelas? Aku dan Hui Hui bertemu di pertemuan warga daerah. Jadi, aku bukan hanya teman satu daerahnya, tapi juga kakak kelasnya. Benarkah? Benar. Untuk apa aku bohong padamu? Aku tidak peduli siapa kamu. Kenapa kamu terus-terusan memfoto rumah kami? Zhang Lingling, kamu lihat? Kamu lagi-lagi impulsif. Ayo, berikan ponselnya padaku. Kalau kamu masih tidak mau bicara, aku akan menghancurkannya sekarang. Chen Qian. Ling, tenang dulu. Xiaohui, kok kamu juga di sini? Nanti aku jelasin. Kembalikan dulu HP-nya ke Qin Feng. Qin Feng pakai HP-nya buat ngintip. Kamu malah membelanya? Xiaohui, aku kira kita sahabat terbaik. Langling, bukan begitu ceritanya. Dengerin dulu penjelasanku. Aku nggak ngintip. Apa katamu? Zhang Lingling, apa kamu lupa? Pelanggan lama di rumahmu, yang hilang secara misterius, sekarang di ruang tamu rumahmu, ditemukan barang-barang pribadi pelanggan lama. Ini membuktikan APA? Membuktikan rumahmu tidak bersih, membuktikan orang tuamu mau celakain kamu. Diam, Qin Feng. Asal ngomong. Orang tuaku nggak mungkin celakain aku. Aku nggak asal ngomong. Kamu sendiri tahu di dalam hati. Zhang Lingling, kembalikan HP-ku, atau aku nggak segan-segan. Enggak. Hari ini, meski kalian mau membunuhku, aku tetap tidak akan kasih HP ini. Aku bilang untuk terakhir kalinya, kembalikan HP-ku. Qin Feng, jangan paksa aku. Diberi kesempatan baik malah menolak. Zhang Lingling, ini semua karena kau yang memaksaku. Lingling, ITU cow? Ibu. Ibu. Lingling, Ibu. ini sudah larut malam. Ngapain kau sendirian di sini? Ibu. Kenapa menangis? Apa yang sebenarnya terjadi? Cerita sama ibu. Ibu yang akan urus. Itu Qin Feng. Qin Feng, sudah kukatakan. Anak itu punya niat jahat. Jangan nangis, anak bodoh. Apa kau dibohonginya lagi? Bukannya ibu sudah bilang, dia mau celakain kamu. Kenapa kamu nggak percaya? Ibu, Qin Feng bilang, kamu dan ayah mau celakain aku. Kamu bilang Qin Feng mau celakain aku. Kalian berdua, siapa yang berkata jujur? Kalian ini yang mana yang bicara jujur? Aku benar-benar nggak ngerti, Bu. Di dunia ini, mana ada orang tua yang mau mencelakakan anaknya sendiri? Lingling, kamu bikin ibu sangat kecewa. TAPI. Tapi apa? Kamu bisa masuk ke halaman belakang. Apa kuncinya dari Qin Feng? Dia cuma pengen tahu rahasia keluarga kita. Rahasia? Bu, rahasia tiram itu sebenarnya apa sih? Cepat kasih tahu aku dong. Kasih tahu aku ya. Ini nanti ibu jelasin lagi padamu. Ikut ibu pulang dulu. Baik. Bu. Meisu. Bu, ini mau ngapain sih? Lepasin aku cepat. Kamu ini anak benar-benar bikin orang gak tenang. Dikunci di sini baru lebih aman. Ibu mau lihat, kali ini siapa yang bisa datang menyelamatkanmu. Bu, jangan lakukan ini. Aku kan anakmu. Kalau kamu bukan anak ibu Limanting, sudah lama kamu mati berkali-kali. Bu, maksud perkataanmu ini apa? Apa maksud ibu? Apakah Nyonya sudah tidur? Meisuk. Nyonya, semua yang Nyonya minta sudah saya selidiki. Astaga, Paman Zhong, cepat panggil orang, tangkap Qin Feng dan Lu Hui bawa mereka kembali. Jangan biarkan mereka meninggalkan toko seafood. Baik. Tunggu. Lingling di mana? Semua yang Nyonya minta sudah saya selidiki.
Apa ini? Aku mau tiram. Tiram. Aku mau tiram. Di sini nggak ada tiram, pergi sana. Tiram tanding enak banget. Wen Kang. Ada orang gak? Tiram. Killian, kalian kok pada di sini? Tiram. Aku mau tiram. Kasih tiram. Jian Gan. Jian Gan. Aku mau tiram. Kasih aku tiram. Jangan. Ibu bangga APA ini? Cantik sekali. Ini bangga Kakibang. Jangan cuma lihat cantiknya saja. Kegunaannya besar loh. Selen cantik. Ada kegunaan lain? Tentu saja, Kakibang ini. Tapi ini bumbu yang langka dan berharga. Ringannya, bikin orang kecanduan makanan. Beratnya, bikin orang terperangkap dalam kabut. Sulit sekali kabur. Kasih kami tiram. Jangan. Bikin orang terperangkap dalam kabut. Sulit sekali kabur. Halusinasi. Ya, ini pasti cuma halusinasi. Pergi kau. Pergi. Siapa? Qin Feng. Xiao Hui. Hati-hati. Kalian kan sudah pergi? Kok balik lagi? Aku sengaja balik untuk mencarimu. Mencari aku? Ling Ling, dengarkan aku. Ibumu sudah tahu identitas kami. Kalau sekarang tidak pergi, nanti tidak akan bisa pergi selamanya. Jangan banyak bicara, cepat ikut kami. Kalian mau menipuku lagi? Aku tidak akan ikut kalian. Kali ini kami benar-benar tidak bohong. Kamu masih ingat Wen Chai? Dia sudah jadi korban orang tuamu. Kalau kali ini, kamu tidak ikut kami, korban berikutnya adalah kamu. Apa yang kamu omongkan? Mana mungkin orang tuaku berbuat jahat? Bukan hanya dia, tapi juga Bos Yo, Paman Wang, dan pelanggan lama yang hilang dari rumahmu. Semua ada hubungannya dengan orang tuamu. Tidak mungkin. Orang tuaku baik sekali. Legipula mereka setiap tahun. Mengeluarkan uang untuk membantu orang lain. Mana mungkin melakukan perbuatan keji seperti itu? Langling, Perkayala pada kami sekali saja. Qin Feng. Qin Feng berkata benar. Om dan Tante benar-benar berniat jahat padamu. Kurasa kamu sekutu Qin Feng. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Kau masih belum sadar juga, padahal ajal sudah di depan mata. Ayo, Hui, kita pergi. Qin Feng, aku tidak mau pergi. Ling Ling adalah sahabat terbaikku. Aku tidak bisa meninggalkannya. Hui. Kalau begitu, sekarang juga aku akan membawamu untuk melihat wajah asli orang tuamu. Ayo, cepat. Mereka ketahuan. Qin Feng, kau mau apa? Lepaskan aku. Sampai. Untuk apa kau membawaku ke rumah leluhur keluargaku ini? Aduh, sakit sekali. Adakah yang bisa menolongku? Sudah leret malam begini. Saya pada dalam. Ada orang tidak? Ada orang tidak, sih? Sudah leret malam begini. Ayah ada di depan pintu kelenteng keluarga kita. Buat apa mengasah pisah? Ini masih belum jelas? Qin Feng, maksudmu apa? Ling Ling, menurutmu mungkin gak tiram yang dijual keluargamu bukan daging tiram sama sekali? APA. Daging ini sudah disimpan berapa lama? Kok ayah ibu nggak tahu harus dibersihin? Maksudmu, daging di dalamnya itu manusia? Siapa?
Siapa? Tidak mungkin. Aku masih nggak percaya orang tuaku mau ngerjain aku. Kamu sudah lihat semuanya, masih nggak percaya apa lagi? YK, Lingling. Aku kan sahabat terbaikmu, aku nggak bakal ngerjain kamu. Cepat ikut aku pergi. Enggak, aku nggak percaya. Aku nggak percaya siapa-siapa. Lingling. Kamu tenang dulu, kalau sekarang nggak pergi, nanti kamu yang dibunuh. Enggak mungkin. Aku kan anak kandung mereka. Masa orang tuaku mau ngerjain aku? Pasti ada kesalahpahaman di sini. Aku sekarang mau tanya ayahku. Lingling, kamu masih keras kepala. Sampai kapan? Ayahmu Zhang Feng itu pembunuh. Masa kamu nggak takut mati? Meskipun mereka pernah bunuh orang, aku nggak bisa lihat mereka terus-terusan salah. Lingling. Iya, lapor polisi. Aku sekarang lapor polisi. Polisi pasti bisa ungkap kebenarannya. Aku sekarang pergi. Siapa yang berani lapor polisi? Ibyu. Siapa yang berani melapor polisi? Ibyu. Aku tahu kamu akan di sini. Cepat ke sini. Jangan pergi. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Melepaskanmu, kalau aku lepaskan, kamu akan celaka oleh ibumu. Apa katamu? Dia kan ibuku. Qin Feng, kamu masuk rumah orang di tengah malam dan meracuni pikiran putriku. Apa niatmu? Seharusnya aku yang bilang itu padamu. Li Manting, kamu dan Zhang Feng sudah membuka toko gelap selama bertahun-tahun. Tidak takut karma? Toko gelap apa? Qin Feng, kata-katamu, aku tidak mengerti. Masih membantah apa lagi? Sejak dibuka hingga sekarang, toko seafood ini, berapa banyak orang yang hilang? Kamu sendiri tahu dalam hati. Para TAMU, hanya saja sudah bosan dengan tiram kami, dan pergi ke toko lain. Bagaimana bisa disebut hilang? Kata-kata ini, tunggu polisi datang. Kamu jelaskan padanya. Kamu berani melapor polisi? Sekarang tahu takut, sudah terlambat, ayo pergi. Ibyu. Jangan ada yang bergerak. Jangan bergerak. Buting, jangan marah. Kami hanya ingin mencari tahu kebenarannya. Liu Hui, saya sudah menganggap kau adalah sahabat baik putri saya. Selama ini selalu menyediakan makanan dan minuman enak untukmu. Tak disangka, kau ternyata satu komplotan dengan brengsek ini. Buting, bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Xiao Hui, mau jelaskan apa lagi dengan si pembunuh ini? Li Manting. Beraninya tembak kami. Kau pikir aku tidak berani? Masih bengong apa lagi? Cepat ke sini. Bu, aku segera ke sana. Jangan gegabah. Jangan gegabah ya. Lingling. Lingling, kau baik-baik saja? Syukurlah kalau baik-baik saja. Bu hampir mati ketakutan. Apa-apaan? Lepaskan. Kau yang harus melepaskan. Bu. Correct API. Jangan-jangan kamu pikir, aku melanggar hukum dengan sengaja? Qin Feng, kamu terlalu meremehkanku. Li Manting, meski begitu, tidak bisa mengubah fakta bahwa kamu membunuh untuk harta. Kamu terus-terusan bilang aku membunuh untuk harta. Ada buktinya? Iya, Qin Feng, omongan kosong. Kalau kamu bisa menunjukkan bukti ibuku berbuat jahat, aku akan percaya padamu. Baik, Li Manting, aku akan buat kamu kalah dengan puas. Zhang Lingling, bukannya kamu dari tadi ingin foto? NIH. Foto? Betul, di dalam ini semua adalah bukti. Ayahmu Zhang Feng dan Li Manting membunuh untuk harta. Lingling. Jangan mendekat. Bu, anakmu sudah dibohongi begitu lama. Sudah saatnya anakmu tahu kebenarannya. Bagaimana bisa begini? Bu, kamu ternyata benar-benar
Bersama ayah menjalankan bisnis kotor? Bu, kamu benar-benar buka restoran nakal bareng ayah? Jangan ngomong sembarangan. Ibu nggak buka restoran nakal. Paling-paling. Paling-paling kondisi kebersihan tokonya agak jelek. Ini semua ibu lakukan demi kebaikanmu. Demi kebaikanku? Betul. Toko kita kan laris banget. Tiap hari mana ada tiram seeker sebanyak itu? Ibu cuma pakai daging busuk sebagai gantinya aja. Sekarang ini siapa sih yang nggak cari uang haram? Jadi ini sebabnya Paman Wang muntah? Muntah dikit nggak bakal mati. Itu cuma bukti pencernaan mereka lemah. Linglin, ibu lakukan semua ini untuk nabung mas kawin buat kamu. Aku nggak butuh. Bu, gimana bisa kalian tega menyakiti orang? Cuma demi cari uang? Aku nggak. Masa enggak? Li Manting. Berani kamu bilang orang-orang di kelenteng, bukan tamu yang diculik keluargamu? Kelentong? Kelenteng apa? Kamu memang gak kapok sebelum lihat peti mati. Aku baru aja lihat dengan mata kepalaku sendiri. Zhang Feng lagi mukul orang di kelenteng. Bisa jadi dia lagi bunuh orang. Bapakmu yang pengecut itu, mana berani dia bunuh orang? Pasti ada salah paham. Salah paham. Pasti ada salah paham. Kurasa kau hanya mencari-cari alasan. Aku benar-benar tidak. Ling, kamu harus percaya pada ibu. Akhirnya ku tangkap Baziko. Boka. Lihat sekarang kau mau lari kemana lagi. Zhang Feng, kau bajingan perampok nyawa. Perani beraninya kau bunuh kami. Perampok nyawa? Saillant. Maksudnya apa yang dia katakan? Aku juga tidak tahu. Kalian berdua suami istri ini, sampai kapan mau berpura-pura? Bukankah orang yang ditangkap di balai leluhur adalah pelanggan yang kau kilik? Pelanggan? Oh, jadi. Kalian mengira para pelanggan yang hilang itu adalah aku yang menculiknya, ya? Memang bukan. Anakku. Kamu juga menganggap ayah orang jahat? Baiklah, sudah waktunya kamu tahu kebenarannya. Ikutlah aku semua. Baik. Aku ingin lihat. Akalakalan apayang kulakukan. Linglin. Kalian kan penasaran, siapa orang di dalamnya? Coba nyalakan lampu sendiri. Kak Jong. Kenapa kamu di sini? Nona Lingling, kok kamu, Tuan? Pak Zhong, tengah malam begini. Ngapain di rumah abu keluarga kami? Penyakit lamaku kambuh, bahuku sakit. Jadi, saat Tuan sedang sembahyang, aku minta tolong dipijit. Jadi, ayahku memijitmu, bukan membunuhmu. Tuan sangat baik padaku, masa ia mau mencelakaiku, Nona Lingling? Makanan boleh dimakan sembarangan, tapi omongan tidak boleh asal bicara. Kamu berbohong. Zhang Feng kan seorang bos besar, masa ia mau memijit seorang kepala pelayan? Zhang Lingling, jangan sampai kamu tertipu oleh mereka. Qin Feng.
Pak Zhong sudah puluhan tahun bekerja di rumah kami. Hubungan kami seperti saudara sendiri, bukan cuma memijitnya. Kalau dia mau nyawaku, aku juga akan memberikannya tanpa ragu. Benar. Nona Lingling. Tuan dan Nyonya sangat menyayangimu. Masa ia mau menipumu? Tidak mungkin. Ini pasti tidak mungkin. Mereka memang sedang menipumu. Ayah. Maaf, aku salah paham. Lingling. Sekarang kamu sudah tahu siapa yang sebenarnya ingin mencelakaimu. Qin Feng, Xiao Hui, aku sangat percaya pada kalian. Kenapa kalian menipuku? Yang membohongimu justru orang tuamu sendiri, Zhang Lingling, sadarlah. YK, Lingling. Kamu juga sudah lihat foto di HP itu. Kami benar-benar tidak membohongimu. Kakap. Sampai kapan kalian mau membohonginya? Ibu. Lingling. Kamu lihat dulu ini. Jurnalisme. Kalian ternyata wartawan? Benar. Ibu sudah bilang dari dulu, kedua orang ini niatnya tidak baik. Mereka cuma iri, karena bisnis toko seafood kita bagus. Jadi mereka kari-kari kara, untuk menghancurkan keluarga kita. Xiao Hui. Aku sudah memperlakukanmu dengan sangat baik. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Benar-benar bukan seperti itu. Lingling, dengarkan penjelasanku. Masih mau ngomong apa lagi? Lingling. Kedua orang ini sudah lama menyusup di rumah kita. Pasti mau mencelakai kita. Bantu ayah. Bu Numérica. Sang Lingling, tenang dulu. Ingat Bos Zhou, ingat Zhao Wenkai. Ingat pelanggan lama yang hilang dari toko kalian. Kalau ayahmu benar-benar tidak bersalah, apa polisi akan datang mencarinya? Tahan mereka berdua. Sayang. Sudah sampai sekarang ini, masih tidak percaya pada Bapak? Ayah, Lingling, apa di hatimu? Kami orang tuamu, tidak lebih dari dua orang asing ini? Aku tidak tahu. Zhang Lingling, jangan ikuti jejak orang tuamu, terus membuat kesalahan, oke? Diamku. Cepat lakukan. Lakukan sekarang. Berhenti. Kenapa polisi bisa datang? Kau yang melapor? Betul. Sang Feng, serahkan dirimu. Pak polisi. Saya punya banyak uang. Lepaskan saya. Bang, uang bisa beli nyawa korban yang tidak bersalah? Pak polisi. Maksud Anda apa? Orang tuamu tidak pernah bilang, toko seafood keluargamu ini, jualan daging manusia? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Memang baru kapok kalau sudah terperangkap.
Zhang Feng, Li Manting. Sekarang masih mau cari alasan apa lagi? Saya difitnah, Pak Polisi. Lepaskan saya. Saya punya banyak uang. Saya bagi semua uangnya untuk kalian. Saya serahkan semua harta saya. Bawa pergi. Lingling, Lingling, tolong ibu, tolong ibu. Ibu, Lingling, Lingling. Kamu cuma punya waktu 3 menit. Manfaatkan baik-baik. Lingling, Lingling. Lingling, kamu datang untuk menyelamatkan ayah, ya? ayah. Polisi sudah selesai mengumpulkan bukti. Pengadilan juga sudah mengeluarkan putusan. Kalian tidak akan bisa keluar seumur hidup. Madame Aquin, Ini tidak mungkin. Lingling. Ayah menyimpan banyak uang di bawah ruang sembahyang. Kasih uang itu ke mereka. Kasih ke mereka. Ayah bisa. Uang yang kamu rampok dari pelanggan sudah disita semua. Ayah, kenapa sampai sekarang masih belum sadar? Dazar Mereka. Dazar Mereka. Itu uang hasil jerih payahku. Kenapa mereka berani menyitanya? Lingling, 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 tolong ibu, bilang sama mereka, asal ibu bisa keluar, ibu mau lakukan apa saja. Lingling. Ayah. Ibu. Aku sudah tutup toko se-affordnya. Ini pertemuan terakhir kita. Lingling, Lingling, jangan pergi Lingling. Hancur. Semuanya hancur.